wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Selindawati dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Semester 3 Universitas Juanda Bogor. Adapun dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Model Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Dasar dengan tema Media Pengembangan dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Dasar. Baik teman-teman, kali ini saya sudah membuat contoh untuk media pengembangan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sekolah dasar yang saya beri nama panorama atau papan norma-norma. Panorama ini digunakan sebagai salah satu media pembelajaran pada materi norma-norma yang ada di Indonesia untuk tingkat sekolah dasar. Baik teman-teman, sebelum kita mempraktikkan bagaimana cara penggunaan panorama ini untuk pembelajaran pada materi norma-norma yang ada di Indonesia pada tingkat sekolah dasar, terlebih dulu saya akan menjelaskan apa sih itu norma dan apa saja norma-norma yang ada di Indonesia serta contoh-contoh yang ada dalam norma-norma tersebut. Ada dua pengertian norma dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Yang pertama, norma adalah suatu aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima. Yang kedua, norma adalah suatu aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur, menilai, atau memperbandingkan sesuatu. Adapun definisi norma dari beberapa para ahli. Yang pertama menurut Surjono Sukanto tahun 1982, norma adalah suatu perangkat agar hubungan di dalam masyarakat terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Norma-norma ini mengalami proses pelembagaan atau melewati suatu norma kemasyarakatan yang baru untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga masyarakat, sehingga norma tersebut dikenal, diakui, dihargai, dan kemudian ditaati dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, norma didefinisikan sebagai pernyataan impersonal and anonymous command that is the norm atau perintah yang tidak personal dan anonim. Hans Kelsen. Yang ketiga, norma adalah suatu prinsip atau aturan yang konkret yang seharusnya diperhatikan oleh warga masyarakat. Anthony Giddens tahun 1994. Selanjutnya, norma merupakan patokan perilaku dalam suatu kelompok tertentu. Norma memungkinkan seseorang untuk menentukan terlebih dahulu bagaimana tindakan itu akan dinilai oleh orang lain. Norma juga merupakan kriteria bagi orang lain untuk mendukung atau menolak perilaku seseorang. Robert M.J. Lawang. Tujuan norma. Tujuan utama dari penerapan sebuah norma atau dibuatnya sebuah norma adalah untuk memberikan pedoman, arahan, serta petunjuk kepada masyarakat agar kehidupan sehari-hari bisa lebih teratur. Fungsi norma yang pertama sebagai pedoman dan aturan dalam kehidupan masyarakat. Melalui norma atau peraturan yang telah ditetapkan, akan banyak orang yang lebih berhati-hati ketika menjalankan perannya di dalam hidup bermasyarakat. Yang kedua, menciptakan keteraturan dan stabilitas pada lingkungan masyarakat. Masyarakat merupakan makhluk sosial yang akan selalu membutuhkan orang lain. Untuk itu, agar keteraturan dan stabilitas masyarakat dapat tercipta, maka sangat penting untuk menerapkan norma-norma yang kemudian dijadikan sebagai dasar pedoman. Yang ketiga, menjadi dasar pemberian sanksi. Hal yang terkadang sulit untuk dilakukan adalah memberikan sanksi atas kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh masyarakat. Dengan keberadaan norma, sanksi akan lebih mudah dibuat karena telah ada dasar pedoman yang ditetapkan. Dan yang terakhir, memudahkan untuk mencapai tujuan bersama. Disadari atau tidak, dengan penerapan norma di dalam masyarakat akan memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan bersama. Hal ini karena norma memiliki tujuan untuk mengatur masyarakat dan membawa ketenangan pada interaksi sehari-hari. Oleh karena itu, asalkan penerapan norma benar-benar dijalankan dengan baik, maka tidak akan sulit untuk mencapai tujuan bersama. Macam-macam norma. Yang pertama, norma agama. Norma agama merupakan semua ketentuan atau peraturan hidup yang sumbernya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma ini tentunya berisi tentang perintah dan ajaran-ajaran yang berkaitan dengan agama masing-masing. Di Indonesia sendiri, setiap orang sudah dibebaskan untuk menganut agama yang diinginkan tanpa ada aturan yang mengikat. Meskipun masyarakat Indonesia menganut agama yang berbeda-beda, inti dari norma ini akan tetap sama karena semua agama pasti menginginkan adanya kebaikan untuk seluruh penganutnya. Yang kedua, norma kesopanan.
Norma ini bersumber pada pergaulan yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Biasanya norma ini dibentuk oleh kebiasaan, kepantasan, atau hal-hal yang telah diyakini oleh masyarakat. Yang ketiga, norma kesusilaan. Norma ini bersumber pada hati nurani. Setiap orang pasti memiliki hati nurani dan akan merasakan keraguan yang mendalam apabila perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hati nurani. Oleh karena itu, umumnya norma ini digunakan sebagai penentu baik dan benar perbuatan yang dilakukan. Dan yang terakhir ada norma hukum. Norma hukum ini adalah segala peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang. Norma ini memiliki sifat yang memaksa, artinya semua orang bisa terkena hukum tanpa memandang bulu alias kedudukan mereka. Sebab di dalam negara hukum seluruh masyarakat memiliki kedudukan yang sama. Tujuan dari diberlakukannya norma ini adalah untuk mengatur seluruh segi dari kehidupan masyarakat sehingga mencapai keselarasan. Nah, jadi sudah pada tahu ya teman-teman apa sih itu norma dan apa saja contoh-contoh norma yang ada di Indonesia serta contoh penerapannya. Baik, untuk selanjutnya mari kita praktikkan bagaimana penggunaan panorama ini untuk pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sekolah dasar pada materi norma-norma di Indonesia. Baik teman-teman, dalam papan norma-norma ini sudah ada macam-macam norma dan saya sudah menyiapkan contoh dari masing-masing norma tersebut. Dan untuk pengaplikasiannya kita memakai tuspin. Langsung saja kita ambil untuk contoh yang pertama. Tidak berbuat hal kejahatan. Contoh norma ini termasuk ke dalam contoh norma kesusilaan. Selanjutnya, menjaga kerukunan antar umat beragama. Contoh norma ini termasuk ke dalam contoh norma agama. Kemudian kita ambil lagi menghormati hak orang lain. Contoh norma ini termasuk ke dalam contoh norma hukum. Menghormati orang yang lebih tua termasuk ke dalam norma kesopanan. Menaati peraturan lalu lintas termasuk ke dalam norma hukum. Bersikap sopan santun termasuk ke dalam norma kesopanan. Saling menolong termasuk ke dalam norma kesusilaan. Selalu berbuat hal-hal yang baik termasuk ke dalam norma kesusilaan. Saling menghormati kepercayaan orang lain termasuk ke dalam norma agama. Membuang sampah pada tempatnya termasuk ke dalam norma kesusilaan. Menjaga tutur kata termasuk ke dalam norma kesopanan. Panorama ini dapat digunakan dalam pembelajaran secara individu maupun kelompok ya teman-teman. Cara pembuatan panorama atau papan norma-norma ini sangat mudah ya teman-teman. Hanya dengan menyiapkan bahan dan peralatan yaitu 1 styrofoam, 2 cup kecil, kertas berwarna, kertas HPS, spidol, double tip, dan gunting. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman cara penggunaan panorama ini atau papan norma-norma untuk media pembelajaran pada materi norma-norma yang ada di Indonesia. Sangat mudah ya teman-teman, sehingga peserta didik akan lebih cepat memahami materi norma-norma yang ada di Indonesia dengan media pembelajaran panorama ini. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai media pengembangan panorama pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sekolah dasar dengan materi norma-norma yang ada di Indonesia. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.